Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya Roni Ramadan, perwakilan dari kelompok saya sendiri. Saya sedikit ingin memaparkan tentang makalah yang kami buat, yaitu tentang pelayanan pembuatan KTP. Kelompok kami terdiri ada beberapa kelompok, yaitu saya sendiri Roni Ramadan, yang kedua ada El Hanif Faisal Umam, yang ketiga Rodeka Widuri Ruslan, dan yang keempat Nadia Yulistia. Di sini rumusan masalah dari makalah kami yaitu yang pertama pengertian tentang pelayanan publik, dan yang kedua asas-asas prinsip dan standar pelayanan publik, dan yang terakhir yang ketiga faktor penghambat dan pendukung dalam pembuatan eKTP. Tujuan dari makalah kami yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian tentang pelayanan publik itu sendiri. Yang kedua, untuk mengetahui asas-asas prinsip dan standar pelayanan publik, dan yang terakhir yang ketiga untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelayanan pembuatan eKTP. Kita langsung masuk saja ke latar belakang masalah. Di sini pelayanan publik itu merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Hal pokok yang menjadi perhatian dalam suatu pelayanan terdiri dari penyelenggaraan dan penerima layanan. Makin luasnya ruang lingkup pelayanan dan jasa-jasa publik yang dikelola pemerintah meliputi aspek kehidupan masyarakat. Sebaiknya diikuti oleh pelayan kualitas pelayanan yang baik atau kualitas pelayanan yang baik. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan publik tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pelayanan publik. Sinambela mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah disampaikan. Pengertian pelayanan publik dalam Kamus Bahasa Indonesia. Pelayanan publik dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan adalah perihal atau cara melayani. Yang kedua, pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa. Yang ketiga, pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosa, dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu. Dan yang terakhir, publik berarti orang banyak atau umum. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan lanjutkan kepada teman saya, yaitu El Hanif Faisal Umam. Sekarang kami akan melanjutkan menjelaskan tentang asas, prinsip, dan standar pelayanan publik. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang profesional. Kemudian, Lijan Poltak Sinambela mengemukakan azas-azas dalam pelayanan publik tercermin dari yang pertama, transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Yang kedua, akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Yang kelima, keamanan hak tidak diskriminatif. Yang kelima,
keamanan hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi. Yang keenam, keseimbangan hak dan kewajiban pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun prinsip pelayanan publik menurut keputusan Menpan nomor 63 KEP M.PAN/7/2003 antara lain adalah: A. Kesederhanaan prosedur pelayanan publik, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. B. Kejelasan persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. C. Kepastian waktu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. D. Akurasi produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. E. Keamanan proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. F. Tanggung jawab pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan publik dan mampu dipublikasikan sebagai jaminan kepada penerima pelayanan publik. Menurut keputusan Menpan nomor 63 tahun 2003, standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dan penerima pelayanan termasuk pengadaan. Dan yang kedua, ada waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan dari sejak awal pengajuan permohonan sampai penyelesaian pelayanan termasuk pengadaan. Yang ketiga, ada biaya pelayanan. Biaya pelayanan atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberi pelayanan. Yang keempat, ada produk pelayanan. Produk pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, ada sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang keenam, ada kompetisi petugas pemberi pelayanan, yaitu kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan berdasarkan pengetahuan, keahlian, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Yulistia, NIM 2018-310023. Di sini saya akan menjelaskan faktor penghambat dan pendukung dalam pelayanan pembuatan IKTP. Faktor penghambatannya adalah sarana dan prasarana seperti ketidakadaan filing kabinet sebagai tempat untuk penyimpanan arsip yang menyebabkan penyimpanan dokumen tidak tertara dengan sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya menyebabkan pegawai mengalami kesulitan dalam menemukan arsip yang dibutuhkan, serta mengganggu kerapian ruangan pelayanan. Penghambatan lainnya adalah mengenai jangka waktu yang diberikan terkait pembuatan KTP yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Karena kurangnya pembuatan bahan dasar KTP, keterlambatan ini dikarenakan kartu untuk pembuatan KTP sendiri harus menunggu kiriman dari kantor pusat yang membutuhkan waktu tidak sebentar.
Kedua, faktor pendukungannya yaitu berupa semangat yang diberikan pegawai satu sama lain berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna layanan yang membutuhkan pelayanan. Pegawai sama-sama saling menyemangati agar dapat memberi pelayanan dengan keahlian masing-masing, agar mewujudkan pelayanan yang prima dan penanaman kesadaran melayani masyarakat dengan ikhlas sesuai hati nurani. Kesadaran di sini maksudnya bahwa pegawai pelayanan mempunyai suatu tanggung jawab melayani pengguna pelayanan.